Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya sendiri bernama Eka Nur Latifah dan teman saya bernama Situ Rodiah akan menjelaskan materi yang berjudul Sistem Akuntansi Hutang. Apa sih sistem akuntansi hutang itu? Sistem akuntansi hutang terdiri dari dua kata yang saling dihubungkan, yaitu terdiri dari sistem akuntansi dan hutang. Sistem akuntansi adalah suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan hutang adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayar atau dilunasi oleh kreditur kepada debitur. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hutang adalah kewajiban yang harus dipenuhi atau dilunasi. Di dalam hutang memiliki jangka waktu pelunasan yang diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak. Jangka waktu pelunasan hutang dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek yaitu merupakan suatu hutang yang perlu dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua yaitu hutang jangka menengah, yaitu hutang yang mempunyai jangka waktu lebih dari liabilitas jangka pendek dan lebih singkat dari liabilitas jangka panjang. Yang ketiga yaitu utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini yaitu merupakan utang yang pelunasannya memerlukan lebih waktu dari 1 tahun. Prosedur pencatatan hutang. Prosedur pencatatan hutang adalah prosedur sejak hutang timbul sampai dengan pencatatannya dalam rekening hutang. Utang muncul karena adanya pembelian secara kredit. Karena itu, sistem akuntansi hutang sangat berkaitan dengan prosedur pencatatan hutang dan proses distribusi pembelian. Prosedur pencatatan hutang memiliki dua metode, yaitu account payable procedure dan voucher payable procedure. Dalam account payable procedure, catatan hutang adalah berupa kartu utang yang diselenggarakan untuk tiap kreditur yang memperlihatkan pencatatan mengenai nomor faktur dari pemasok, jumlah yang terutang, jumlah pembayaran, dan saldo utang. Dalam voucher payable procedure, tidak prosedur catatan hutang adalah berupa kartu utang yang diselenggarakan untuk tiap kreditur yang memperlihatkan pencatatan mengenai nomor faktur dari pemasok, jumlah yang terutang, jumlah pembayaran, dan saldo utang. Dalam voucher payable procedure, tidak diselenggarakan kartu utang, namun digunakan arsip voucher atau bukti kas keluar yang disimpan dalam arsip menurut abjad atau menurut tanggal jatuh temponya. Account payable procedure. Dalam prosedur ini, catatan utang yang digunakan berupa kartu yang berisi nomor faktur dari pemasok, jumlah yang terutang, jumlah pembayaran saldo, dan utang. Dokumen yang digunakan dalam account payable procedure adalah 1. Faktur dari pemasok, 2. Yaitu kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh pemasok atau tembusan surat yang dikirim ke pemasok yang berisi keterangan untuk apa pembayaran tersebut dilakukan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam account payable procedure yaitu 1. Kartu utang digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada tiap kreditur. 2. Jurnal pembelian digunakan untuk pencatatan transaksi pembelian. 3. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang dan pengeluaran kas yang lain. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Eka Nurul Latifah. Sebelumnya, prosedur pencatatan utang dalam akun payable procedure adalah pada saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar,
faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian. Kemudian informasi dalam jurnal pembelian kemudian diposting ke dalam kartu utang yang diselenggarakan untuk setiap kreditur. Pada saat jumlah dalam faktur dibayar, cek dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian informasi dalam jurnal pengeluaran kas yang terkait dengan pembayaran utang diposting ke dalam kartu utang. Dilanjut, voucher payable proses digambarkan. Tadi dalam voucher payable, pencatatan utang hanya melalui 2 tahap, yaitu pencatatan utang dalam register bukti kas keluar atau voucher register dan jurnal pengeluaran kas. Bahkan dalam prosedur pencatatan utang tertentu, one time voucher prosedur dengan cas basic, pencatatan utang hanya dilakukan dengan 1 tahap saja. Kemudian dokumen yang digunakan dalam voucher payable prosedur yaitu yang pertama bukti kas keluar, yaitu formulir pokok dalam voucher payable prosedur. Kemudian C merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang cek tersebut. Catatan akuntansi yang digunakan dalam voucher payable prosedur ini yaitu ada 2. Yang pertama, voucher register adalah suatu buku harian untuk mencatat perolehan barang dan jasa. Yang kedua, cek register yaitu catatan yang digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk membayar para kreditur perusahaan atau pihak lain. Prosedur pencatatan utang dengan voucher payable prosedur dapat dibagi. Yang pertama, one time voucher prosedur. Dalam prosedur ini, setiap faktur dari pemasok dibuat satu set voucher yang terdiri dari 3 lembar. One time voucher prosedur dibagi menjadi 2. Yang pertama, one time voucher prosedur dengan dasar tuna atau cas basic. Dengan prosedur ini, faktur yang diterima oleh fungsi akuntansi dari pemasok disimpan dalam arsip sementara menurut tanggal jatuh temponya. Pada saat jatuh tempo faktur tersebut, kemudian fungsi akuntansi membuat bukti kas keluar dan kemudian mencatatnya dalam jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, one time voucher prosedur dengan dasar waktu atau accrual basis. Pada saat faktur diterima oleh bagian utang dari pemasok, langsung dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang, yang kemudian atas dasar dokumen ini dilakukan pencatatan transaksi pembelian dalam register bukti kas keluar atau voucher register. Pada saat bukti kas keluar tersebut jatuh tempo, dokumen ini dikirimkan ke bagian kasir sebagai dasar untuk membuat cek untuk dibayarkan kepada pemasok. Pengeluaran cek ini dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang kedua, build up voucher prosedur. Dalam prosedur ini, satu set voucher dapat digunakan untuk menampung lebih dari 1 faktur dari pemasok. Faktur yang diterima oleh fungsi akuntansi dari pemasok dicatat dalam bukti kas keluar. Kemudian bukti kas keluar dilampiri fakturnya disimpan sementara dalam arsip menurut abjek. Dalam prosedur ini, arsip bukti kas keluar yang belum dibayar itu catatan utang yang diselenggarakan atas dasar waktu atau accrual basis. Pada saat faktur diterima oleh bagian utang dari pemasok, langsung dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang, yang kemudian atas dasar dokumen ini dilakukan pencatatan transaksi pembelian dalam register bukti kas keluar atau voucher register. Pada saat bukti kas keluar tersebut jatuh tempo, dokumen ini dikirimkan ke bagian kasir sebagai dasar untuk membuat cek untuk dibayarkan kepada pemasok. Pengeluaran cek ini dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang kedua, build up voucher prosedur. Dalam prosedur ini, satu set voucher dapat digunakan untuk menampung lebih dari 1 faktur dari pemasok. Faktur yang diterima oleh fungsi akuntansi dari pemasok dicatat dalam bukti kas keluar. Kemudian bukti kas keluar dilampiri fakturnya disimpan sementara dalam arsip menurut abjek.
Dalam prosedur ini, arsip bukti kas keluar yang belum dibayar itu catatan utang yang diselenggarakan atas dasar waktu atau accrual basic. Prosedur pencatatan utang sistem pemrosesan transaksi pembelian. Sistem transaksi pembelian bertujuan untuk memastikan bahwa semua pemesanan dilakukan berdasarkan kebutuhan, barang pesanan diterima dalam kondisi yang baik, barang yang diterima masuk gedung dalam keadaan lengkap, kemudian pembelian tersebut dicatat, diklasifikasikan secepatnya dan secara akurat, dan pengurangan utang akan diterima untuk barang yang diretur atau dijual kembali. Jaringan prosedur yang membentuk sistem retur pembelian yaitu yang pertama prosedur perintah retur pembelian. Retur pembelian terjadi atas perintah fungsi pembelian kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah diterima oleh fungsi pengiriman atau dalam sistem akuntansi pembelian, dokumen yang digunakan adalah memo debit. Yang kedua, prosedur pengiriman barang. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman yaitu mengirimkan barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian yang tercantum dalam memo debit. Kemudian yang terakhir, prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen yang berhubungan dengan retur pembelian dan menyelenggarakan pencatatan berkurangnya utang dalam kartu utang atau mengarsipkan dokumen memo debit sebagai pengurangan utang. Sistem retur pembelian yang digunakan untuk melaksanakan transaksi pengembalian barang kepada pemasok dan pencatatan atas pengurangan utang. Ini dikarenakan ketidakcocokan dengan spesifikasi yang tercantum dalam surat order pembelian, kemudian barang mengalami kerusakan dalam pengiriman yang dijanjikan oleh pemasok atau barang diterima melewati tanggal pengiriman yang dijanjikan oleh pemasok. Fungsi yang terkait dalam sistem retur pembelian yaitu yang pertama fungsi gedung. Fungsi ini untuk menyerahkan barang kepada fungsi pengiriman seperti yang tercantum dalam tembusan memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Kemudian fungsi pembelian ini untuk mengeluarkan memo debit untuk retur pembelian. Kemudian fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Yang terakhir, fungsi akuntansi. Dalam sistem retur pembelian ini, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi retur pembelian dalam jurnal retur pembelian atau jurnal umum. Berkurangnya harga pokok persediaan ini karena retur pembelian dalam kartu persediaan, berkurangnya utang yang timbul dari transaksi retur pembelian dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau dalam kartu utang. Kemudian yang terakhir, dokumen yang digunakan dalam sistem retur pembelian adalah yang pertama memo debit, yaitu formulir yang diisi oleh fungsi pembelian yang memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah dibeli oleh perusahaan dan bagi fungsi akuntansi untuk mendebit rekening utang karena transaksi retur pembelian. Yang kedua, laporan pengiriman barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan jenis kuantitas barang yang dikirimkan kembali kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit dari fungsi pembelian. Kemudian catatan akuntansi yang digunakan, yaitu yang pertama jurnal retur pembelian atau jurnal umum. Jurnal retur pembelian digunakan untuk mencatat transaksi retur penjualan yang mengurangi jumlah persediaan dan utang dagang. Jika perusahaan tidak menggunakan jurnal khusus karena adanya frekuensi transaksi retur pembelian, perusahaan menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi tersebut. Yang kedua, kartu persediaan digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena dikembalikannya barang yang telah dibeli kepada pemasok.
Yang ketiga, kartu utang digunakan untuk mencatat berkurangnya utang kepada debitur akibat adanya pengembalian barang kepada debitur. Baik, itu saja yang kami jelaskan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dari presentasi kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.